السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu tafsir Taisir Karimir Rahman, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-87. Qala Allah Ta'ala: "Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dan sungguh kami telah berikan pada Musa Alkitab, wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan kami ikutkan di belakangnya rasul demi rasul, dan kami berikan pada Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dukung dia dengan Ruhul Qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kata Allah, apakah setiap datang pada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong dan menolaknya? Sebagian kalian dustakan, sebagian kalian bunuh. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yamtan subhanahu wa ta'ala ala Bani Israel. Allah menyebut-nyebut kebaikannya, pemberiannya kepada Bani Israel, yaitu diutusnya para anbiya, diutusnya Nabi Musa, dan juga di belakangnya diutus para rasul-rasul setelahnya, sampai pada Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Maka Allah sebutkan kebaikannya, dan Allah ingatkan pula bahwa Musa Allah beri Alkitab untuk membimbing mereka. Yamtan subhanahu wa ta'ala ala Bani Israel an arsala lahum kalimahu. Apa kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka? Arsala kalimahu
arsala lahum, mengutus untuk mereka kalimahu, Musa alaihi salam. Musa dijuluki dengan kalimuhu, kalimur rahman, karena satu-satunya rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Arsala lahum kalimahu Musa. Allah utus untuk mereka kalimahu, ini julukan Nabi Musa alaihi salam, kalimur rahman. Wa atahu Taurah, dan Allah berikan padanya Taurat. Thumma taba'a min ba'dihi birrusul, kemudian Allah ikutkan di belakangnya dengan rasul-rasul. Alladzina yahkumuna bit-Taurah, yang menghukumi dengan Taurat. Dan di antara ucapan para ulama tentang perbedaan Nabi dengan Rasul, wallahu ta'ala alam, adalah kalau Rasul membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi diutus tetapi hanya melanjutkan syariat yang sebelumnya. Tetapi kadang kedua-duanya disebut dengan Rasul, sebagaimana di sini disebutkan wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami ikutkan di belakangnya rasul-rasul, yang ternyata maksudnya adalah anbiya. Yang dimaksud adalah para nabi yang syariatnya tetap syariat Nabi Musa alaihi salam. Yahkumuna bit-Taurat, dan mereka semua para anbiya setelahnya menghukumi dengan Taurat. Ila an khatama anbiya'ahum bi'Isa ibn Maryam, hingga kemudian diakhiri nabi-nabi tersebut dengan rasul yang diutus, yaitu Isa ibn Maryam alaihi salam. Sedangkan Isa adalah rasul yang membawa syariat baru dan diberi kitab tersendiri, yaitu kitab Injil. Wa atahu minal ayatil bayyinat, maka Allah berikan pada Isa ibn Maryam alaihi salam ayat-ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ma yu'minu ala mithlihi al-bashar, ayat kadang bisa bermakna ayat tutla, ayatun tutla adalah ayat yang dibaca. Kadang-kadang ayat bermakna tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang ayat bermakna mukjizat-mukjizat yang Allah berikan pada Isa bin Maryam. Menyembuhkan penyakit lepra, menyembuhkan penyakit belang, menghidupkan yang mati dan seterusnya. Itu semua ayat bayyinat. Ayat bayyinat. Bahkan diberi oleh Allah kemuliaan. Ayat yang bayyinah bahkan bisa membentuk dengan tanah liat seekor burung, kemudian ditiupkan dan hidup biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang yu'minu ala mithlihi al-bashar, yang seharusnya manusia beriman dengan bukti-bukti itu. Seharusnya manusia beriman dengan ayat bayyinat. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami dukung pula, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di dua tafsiran. Qawwahu Allahu biruhil qudus, Allah kuatkan beliau, Allah dukung beliau dengan Ruhul Qudus. Qal aktsarul mufassirin, berkata kebanyakan para ahli tafsir, innahu Jibril alaihi salam. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Qudus adalah Jibril alaihi salam. Wa qila, dan dikatakan pula, dan biasanya disebutkan belakangan dengan sighatut tamrid, dengan kalimat qila, lebih lemah pendapat yang di bawahnya. Qila innahul iman, dikatakan pula bahwa Ruhul Qudus maknanya iman. Allah dukung dengan keimanan. Alladzi yu'ayyidu Allah bihi ibadahu, yang Allah dukung hamba-hambanya dengan keimanan itu. Tetapi sebagaimana siyak, sebagaimana konteks kalimatnya, bahwa Syekh Sa'di mendahulukan Jibril alaihi salam sebagai tafsir dari Ruhul Qudus, baru kemudian membawa pendapat kedua dengan kalimat qila, dan dikatakan, menunjukkan pendapat yang lebih lemah. Wa sadaqa rahimahullah,
Dan benar beliau rahimahullah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa aula at-ta'wilat fi dzalika bis-shawab qaulu man qala ar-ruh fi hadzal mawdi' Jibril alaihi salam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan yang paling utama sebagai tafsir dari ayat ini, dari takwil para ulama, para ahli tafsir, bahwa yang paling aula bis-shawab, yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa Ruhul Qudus adalah Jibril alaihi salam. Fa inna Allah ta'ala akhbara, karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Allah mendukung Isa ibni Maryam dengan Ruhul Qudus di dalam ayat lain, dan disebutkan setelahnya bahwa Allah mendukungnya dengan berbagai macam dukungan-dukungan lain. Qala, dalam ayat lain disebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadanya ruhan min amrina, kami wahyukan kepadanya melalui ruh. Dan jelas malaikat yang selalu diperintah oleh Allah sebagai tugasnya mengantarkan wahyu adalah Jibril. Wa kadzalika auhayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Atau dalam ayat lain dikatakan, wa qallallahu ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaika, ingatlah nikmatku atasmu, wa 'ala walidatik, dan atas bapakmu, id ayyadtuka bi ruhil qudus, dan ingatlah ketika aku dukung engkau dengan Ruhul Qudus, tukallimun nasa fil mahdi, engkau berbicara dalam keadaan masih bayi di pangkuan. Wa id 'allamtukal kitab, dan ingatlah ketika aku ajarkan padamu kitab, wal hikmah, wat taurata, wal injil. Perhatikan sisi pendalilan Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa di sini Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada Isa ibni Maryam. Di antaranya adalah didukung dengan Ruhul Qudus. Itu yang pertama. Kemudian juga disebutkan diberinya mukjizah, tukallimun nas dalam keadaan fil mahdi, bisa berbicara dalam keadaan beliau masih bayi di pangkuan. Dan juga diajarkan padanya Alkitab wal hikmah, dan juga diajarkan padanya Taurat wal Injil. Baik. Tafsir-tafsir para ulama tentang Ruhul Qudus, ada yang menyatakan Ruhul Qudus adalah Injil, ada yang menyatakan Ruhul Qudus adalah wahyu, ada yang menyatakan Ruhul Qudus adalah iman, dan lain-lain. Sedangkan di sini disebut semuanya. Injil disebut, kitab disebut, hikmah disebut, Taurat disebut, dan Ruhul Qudus disebut. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau Ruhul Qudus itu adalah Injil, ada apa? Allah menyebutnya dua kali. Ingatlah, id ayyadtuka biruhil qudus wa 'allamtuka alkitaba wal hikmah wa taurata wal injil. Disebut lagi Injil, Ruhul Qudus disebut. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya tidak mungkin Allah menyebut sesuatu dan berulang dua kali kalau tidak ada faedah apapun. Maka ini jelas yang dimaksud Ruhul Qudus bukan Injil. Yang dimaksud Ruhul Qudus bukan Kitabul Hikmah. Yang dimaksud Ruhul Qudus bukan semua yang disebut dalam ayat tadi. Karena Allah sebutkan bersamaan. Ingatlah ketika aku memberikan kenikmatan kepadamu berupa ini. Di antaranya Ruhul Qudus. Maka yang lain yang disebut setelahnya jelas bukan Ruhul Qudus. Ini sisi pendalilan beliau Ibnu Katsir rahimahullah untuk menyatakan bahwa yang lebih tepat untuk tafsir dalam ayat ini. Karena dalam ayat lain kadang-kadang berbeda tafsirnya. Dalam ayat ini Ruhul Qudus bermakna atau dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Ada alasan kedua yang merajihkan tafsir bahwa Ruhul Qudus adalah Jibril. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah
menempatkan satu tempat khusus di masjid untuk Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Diberikan mimbar khusus di masjid untuk beliau. Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu adalah penyair Rasulullah SAW. Qul inna a'azakumullah asy-syu'ara disebutkan oleh Allah yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tapi dikecualikan illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Dan di antara penyair-penyair yang merupakan sahabat Rasulullah SAW yang mengucapkan syair-syair membela Rasulullah SAW dari cercaan-cercaan orang kafir, membela Rasulullah SAW dari ucapan-ucapan ad-dhullal, adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka diberikan tempat khusus untuk beliau menyampaikan syair-syairnya. Fakana yunafih an Rasulullah SAW. Maka beliau membela kifah, membela Rasulullah SAW dengan syair-syairnya, sehingga Rasulullah SAW sangat kagumnya. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma ayyid Hasan biruhil qudus kama nafa'an nabiyyik. Ya Allah, dukunglah Hasan, ini Hasan bin Thabit, biruhil qudus, dengan ruhul qudus, sebagaimana engkau mendukung nabimu dengan ruhul qudus. Fahada minal Bukhari ta'liqan. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Tetapi diriwayatkan pula dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi. Dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih. Dan yang lebih tegas, lebih jelas adalah yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman beliau sebagai Amirul Mukminin melewati masjid, ternyata di sana ada Hasan ibn Thabit wa huwa yunshidu asy-syi'ra fil masjid, dalam keadaan membacakan syair di masjid. Falahadha Umar ilaihi, maka Umar memperhatikannya, menengoknya, memperhatikannya, seakan-akan tidak ridha, seakan-akan menegur. Maka Hasan ibn Thabit berkata, qad kuntu unshid fihi wa fihi man huwa khairun minka. Kata Hasan bin Thabit, aku pernah membacakan syair di tempat ini dan ada seseorang yang lebih baik dari engkau wahai Umar, dan tidak melarangku. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma iltafata ila Abu Hurairah. Kemudian Hasan bin Thabit menengok pada Abu Hurairah dan berkata, faqala an unshiduka Allah, aku tanya engkau dengan nama Allah, asami'ta Rasulullah SAW yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Wahai Abu Hurairah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau juga mendengar waktu itu Rasulullah SAW bersabda, ajib anni, ya Allah kabulkanlah, ya Allah dukunglah dia dengan ruhul qudus. Apa kata Abu Hurairah? Qal Allahumma na'am, Allahumma na'am, benar, sungguh demi Allah dia benar. Rasulullah SAW pernah berkata seperti itu. Disiapkan tempat khusus di masjid untuk membacakan syair-syairnya, dan kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Dan kemudian dikatakan dalam riwayat ini, dalam lafaz lainnya, uhjum wa Jibril ma'ak. Ini sebagai syahid. Lafaz ini sebagai syahid. Seranglah wahai Hasan, seranglah wa Jibril ma'ak, dan Jibril bersamamu. Lafaz yang tadi ayyidhu biruhil qudus, lafaz yang ini Jibril mendukungmu. Berarti makna Ruhul Qudus adalah Jibril. Demikian disebutkan dalam syair Hasan, wa Jibril Rasulullah fina wa Ruhul Qudus laisa bihi khafa. Dalam lafaz-lafaz syair beliau menyebutkan kisah ini. Ini kisah didoakannya oleh Rasulullah SAW dengan dukungan Jibril, yakni ayyidhu biruhil qudus. Maka dikatakan oleh beliau, wa Jibril Rasulullah fina wa Ruhul Qudus laisa bihi khafa. Jibril dan Rasulullah ada bersama kami, artinya mendukung kami. Jibril dan Rasulullah mendukung kami. Dan Ruhul Qudus laisa bihi khafa,
yang namanya Ruhul Qudus tidak samar, yaitu Jibril alaihissalam. Kembali kepada tafsir Sa'di rahimahullah. Qal, maka makna wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, Allah dukung beliau dengan Ruhul Qudus, yakni dengan Jibril alaihissalam. Thumma ma'a hadhihi an-ni'am allati la yaqdir qadraha lamma ataukum bima la tahwa anfusukum mustakbartum 'anil imani bihim. Kata Allah selanjutnya, afa kullama ja'akum rasulun min bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap nabi datang pada kalian, setiap rasul datang pada kalian dengan sesuatu yang kalian tidak suka, yang hawa nafsu kalian tidak cocok, kemudian kalian menolak? Maknanya ma'a hadhihi ni'am, bersama kenikmatan yang kami berikan pada kalian. Ini kalimat laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada Bani Israel. Maka wahai Bani Israel, apakah dengan kenikmatan-kenikmatan ini yang tidak bisa dihitung jumlahnya dan la yaqdiru qadraha, dan tidak bisa mengukur ukurannya karena terlalu banyaknya, kemudian kalian menolak para rasul dengan sombong? Lama ataukum, ketika datang pada kalian, bima la tahwa anfusukum, kalau datang pada kalian sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong. Sombong bermakna menolak. Karena yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ketika sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kami suka memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, apakah itu sombong? Dikatakan tidak. Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan Allah suka keindahan. Tetapi yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sehingga kalau dikatakan istakbara, maka maknanya menolak. Maknanya menolak. Walaupun kalau diterjemahkan secara letterlek, itu adalah sombong. Maka dia sombong. Artinya menolak dengan sombong. Barakallahu fikum. Wa qala Syekh Sa'di, ay anil imani bihim, yakni menolak dengan sombong, tidak mau beriman, enggak mau percaya. Fa fariqan kadzabtum, sekelompok dari para nabi tersebut kalian dustakan, dan sekelompok yang lain kalian bunuh. Faqaddamtumul hawa 'alal huda, berarti kalian mendahulukan hawa di atas huda, mendahulukan hawa nafsu di atas petunjuk. Wa athartum ad-dunya 'alal akhirah, dan berarti kalian lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wa fiha minat tawbih wat tasydid ma la yakhfa, dan ini pun padanya terkandung taubih dari Allah, penjelekan terhadap Bani Israel, cercaan terhadap Bani Israel, wat tasydid, yakni bantahan keras kepada mereka, ma la yakhfa, sebagaimana tidak samar. Sangat jelas sekali bahwa Allah membantah mereka, mencerca mereka. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata qulubuna ghulfun, dari kata ghilaf. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan laknat Allah kepada mereka karena kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun, dan sedikit sekali yang beriman. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ay i'tadaru 'anil iman lamma da'awtuhum ilaih ya ayyuhar rasul bi an qulubahum ghulfun, bi anna qulubahum ghulfun. I'tadaru, mereka beralasan, mencari udzur, beralasan kenapa mereka tidak beriman. Lamma da'autahum, ketika engkau wahai Rasul mengajak mereka, ayyuhar Rasul,
Alasannya anna qulubahum ghulfun, bahwa hati-hati mereka tertutup. Hati tertutup bisa memiliki makna tidak paham, tidak mengerti, enggak paham apa yang kalian maksud. Tetapi bisa pula bermakna hatinya sudah terkunci, hatinya mati, ghulf, tertutup. Khatamallah ala qulubihim. Maka apakah maksud mereka? Kami enggak paham apa yang kalian ucapkan. Jadi menentang Rasul, enggak mau beriman, enggak mau percaya dengan alasan qulubuna ghulf, bahwa hati kami tertutup, enggak bisa paham apa yang kalian ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bal la'anahumullah, bahkan laknat Allah atas mereka. Jadi bahkan bukan hanya tertutup tidak paham, tapi terkunci mati. Ab'adahum 'anir rahmah, dijauhi atau dijauhkan dari rahmat. Ya taqabbal azakumullah. Makna ghulfun kata Syekh Sa'di ay 'alaiha ghilafun wa aghtiyah. Dari kata ghilaf, yakni pada hati mereka ada tutupannya. Aghtiyah bentuk jamak dari ghita, atau kadang disebut akinnah, fi qulubihim akinnah. Yani fala tafqahu ma taqul, maknanya mereka tidak paham apa yang kalian ucapkan, atau mereka mengaku-ngaku kami enggak paham apa yang kalian ucapkan. Yani fayakunu lahum biza'mihim 'udhrun li'adamil 'ilm, maka itu dianggap oleh mereka biza'mihim, dengan anggapan batil mereka, dengan anggapan dusta mereka, bahwa itu bisa jadi udzur, bisa jadi alasan untuk tidak beriman. Li'adami al-ilm, karena mereka tidak mengerti, enggak tahu ilmu. Wa hadza kadzibun minhum, dan ini kedustaan dari mereka. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata setelahnya, bal la'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka. Ay annahum matruduna mal'unun, bahkan mereka itu dilaknat, matrudun diusir, mal'unun dijauhkan dari rahmat, bisababi kufrihim, karena sebab kekafiran mereka. Faqalilan al-mu'min minhum, maka sedikit sekali mereka beriman. Perhatikan kalimat ini, wa qalilun atau faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman. Ada 3 makna, perhatikan. Bisa bermakna faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman, artinya yang beriman dari mereka sedikit. Tidak ada mereka yang percaya kecuali sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sedikit sekali mereka beriman, maknanya mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Yang lebih banyak kufurnya. Dan ini didukung dengan ayat yang kemarin. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lain. Taib sebagian yang mereka percaya, qalilan wala katsira, sedikit atau banyak? Yang mereka percaya sedikit. Yang mereka beriman sedikit. Faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman. Sedangkan makna yang ketiga, faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka mau beriman. Itu seperti ucapan orang Arab yang menyatakan sesuatu yang tidak mungkin dengan kalimat qalilan, sedikit sekali yang mau percaya. Artinya tidak ada yang percaya. Ini khonibina azakumullah, dalam siyak bahasa Arab juga dipakai kalimat-kalimat yang seperti itu, yaitu kalimat qalilan ma yu'minun, bermakna sedikit sekali mereka mau beriman. Artinya kemungkinan mereka mau beriman kecil sekali. Kemungkinan mereka beriman kecil sekali. Nah, dicontohkan dalam bahasa Arab
qallama ra'aitu misla hadza qat. Qallama ra'aitu misla hadza qat. Sedikit sekali aku melihat yang seperti ini, sama sekali. Apa maknanya? Aku enggak pernah melihat yang seperti ini. Tapi dengan bahasa qallama, dari qalilan ma. Sehingga dengan qallama ra'aitu misla hadza qat. Turidu ma ra'aitu hadza qat. Aku enggak pernah melihat yang misla hadza qat sama sekali. Berarti ada berapa tafsiran? Yang pertama, faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali dari mereka yang mau beriman. Berarti yang beriman ada, tapi sedikit. Yang kedua, qalilan ma yu'minun, bahwa mereka tidak beriman kecuali sedikit. Sebagian kecil mereka percaya, sebagian besarnya mereka kufur. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Ternyata yang mereka beriman dari sebagian kitab itu sebagian kecil yang mereka percaya. Yang ketiga, bahwa mereka sangat sulit untuk beriman. Kecil sekali kemungkinan mereka akan beriman. Apa kata Syekh Sa'di yang beliau rajihkan? Qala faqalilan al-mu'min minhum. Kata beliau, maka sedikit orang beriman dari mereka. Sedikit orang beriman dari mereka. Berarti ada yang beriman tapi sedikit. Au qalilan imanuhum, atau kemungkinan kedua kata beliau, sedikit imannya mereka. Imannya mereka itu sedikit. Hanya pada perkara-perkara tertentu saja mereka percaya. Wa kufruhum huwal katsir, sedangkan kekafirannya lebih banyak. Yang diingkari, yang mereka enggak percaya lebih banyak. Yang kedua, tidak disebut oleh beliau. Yang ketiga, bahwa orang Arab kadang mengatakan sedikit bermakna tidak ada, yaitu kalimat qallama ra'aitu misla hadza qat. Sungguh sedikit sekali aku melihat yang seperti ini. Artinya hampir enggak pernah aku melihat yang seperti ini. Ala kulli hal, semuanya mencocoki mereka. Memang tidak ada yang beriman, hampir enggak ada yang beriman, kecuali sedikit. Yang sedikit itu pun sebagian mereka beriman pada sebagiannya yang kecil, sebagian lainnya mereka kufur. Ini keadaan mereka Bani Israel. Qala walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan ketika datang pada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, padahal mereka dulunya mengharap-harapkan kemenangan atas orang-orang kafir, dengan datangnya Nabi tersebut. Falamma ja'ahum, tetapi ketika datang pada mereka ma'arafu, apa yang mereka sudah ketahui, ternyata kafaru bih, ternyata mereka kafir kepadanya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Ini dalil yang sangat qat'i bahwa Yahudi setelah datangnya Rasulullah SAW, mereka bukan hanya kafir dan dilaknat. Fala'natullah 'alal kafirin, laknat Allah atas orang-orang kafir. Maka ucapan bejat, ucapan rusak, ucapan batil dari aqlaniyun, dari kaum liberalis ataupun yang sejenisnya, yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani ada yang beriman di antara mereka, atau bahkan Gus Dur menyatakan mereka tidak kafir, maka ini adalah ucapan-ucapan yang jelas batilnya, jelas kufurnya. Dan pernah ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak kafir? Dijawab oleh mereka, siapa yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir, maka dia kafir, karena menentang Allah dan Rasulnya, karena menentang perkara yang sudah jelas secara aksioma. Siapa yang menentang daruriyat, perkara-perkara yang daruri dalam syariat Allah, maka dia kufur. Seperti yang menentang salat, seperti yang menentang puasa Ramadan,
Maka ini perkara yang daruri, perkara yang sudah sangat jelas. Ya. Demikian pula Yahudi dan Nasrani, kafirnya mereka telah jelas setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang jeleknya mereka Bani Israel, bahwa mereka ketika datang pada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka tadinya sudah menanti-nanti, sudah menunggu-nunggu, tetapi ketika benar-benar datang mereka menentang. Ketika benar-benar datang apa yang sudah mereka ketahui, ternyata mereka kafir, mengingkarinya. Maka sungguh sangat wajar kalau mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala'natullah 'alal kafirin. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ay walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi 'ala yadi afdhalil khalqi, yaitu ketika datang kitab Al-Qur'an dari sisi Allah melalui tangan sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu khatamul anbiya, penutup para nabi, al-mustamil 'ala tasdiqi ma ma'ahum, yang Al-Quran ini mengandung pembenaran apa-apa yang ada pada mereka, membenarkan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, membenarkan tentang akhirat, membenarkan tentang yaumul hisab, membenarkan tentang semua berita-berita yang ada dalam Taurat dan Injil yang dibawa oleh Musa wa Isa wan nabiyun, membenarkan semuanya. Perlu diperhatikan sebagai catatan penting bahwa apa yang berbeda antara Rasul dengan Rasul hanya syariat. Kadang-kadang ada yang dihalalkan di masa fulan, diharamkan di masa Nabi yang lain. Dihalalkan di masa Nabi tertentu, diharamkan pada Nabi yang lain. Itu saja. Tetapi masalah tauhid tidak berbeda. Dan yang kedua, masalah berita tidak berbeda. Mengapa demikian? Karena kalau berita berbeda, maka berarti yang satu dengan yang lain saling bertentangan, dan berarti ada kedustaan salah satunya, dan itu tidak mungkin. Kalau sama-sama dari Allah, tidak mungkin ada perbedaan berita. Maka berita tentang yaumul qiyamah, berita tentang jannah, berita tentang nar, berita tentang yaumul hisab, berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang berita-berita gaib, semuanya sama persis. Termasuk berita tentang kisah-kisah para anbiya atau kisah-kisah yang sangat menakjubkan dalam kitab-kitab tersebut. Kalau dikisahkan dalam Taurat, Injil dan Quran, gak akan berbeda. Tidak akan berbeda. Ini makna musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Kalau kisah Fir'aun dalam Taurat atau dalam Injil dan kisah Fir'aun dalam Quran berbeda, maka ada kemungkinan yang ini atau yang itu yang dusta. Maka kalau Tauratnya masih benar-benar Taurat dari Allah, demikian pula Injil yang benar-benar dari Allah dan Al-Quran yang dari Allah, maka tidak akan berbeda abadan. Maka disebutkan di sini dengan kalimat musaddiqan lima ma'ahum. Dan ingatlah ketika datang pada mereka kitab Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yani mustamilun ala tasdiq ma ma'hum, yani yang membenarkan berita-berita yang ada bersama mereka dalam Taurat. Wa qad alimu bih, dan mereka tahu. Wa tayaqqanuhu, dan mereka yakin. Hatta innahum kanu idza waqa bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyah hurub. Oleh karena itu, ketika terjadi antara mereka dengan musyrikin jahiliyah peperangan, istansaru bihadan nabi, mereka mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang nabi. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat, seperti dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Yahudi di masa Rasulullah SAW atau di masa sebelum datangnya Rasulullah SAW, di masa sebelum datangnya Nabi, mereka sering bertikai atau berperang bahkan dengan musyrikin seperti Aus dan Khazraj.
Dan pernah pula mereka bertikai dengan orang-orang Arab yang mereka musyrikin. Maka Yahudi akan berkata kepada mereka dengan ancaman-ancaman. Di antara ancamannya, qala innahu sayub'ats nabiyyun fi akhiriz zaman naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Di antara tantangan mereka atau ancaman mereka, bahwa sebentar lagi akan diutus seorang nabi, akan diutus seorang rasul di akhir zaman, dan kami akan berperang bersama rasul kami memerangi kalian wahai musyrikin. Karena mereka merasa bukan musyrikin, merasa ahlul kitab, sedangkan mereka musyrikin. Dan sepanjang sejarah musuh-musuh para rasul adalah musyrikin. Para penyembah berhala, para penyembah patung itu musuhnya para anbiya. Para penyembah kuburan-kuburan itu musuh para nabi. Maka kata Bani Israel, kata Yahudi, akan diutus seorang rasul, dan kalau diutus seorang nabi, maka kami akan perangi kalian bersamanya, dan kami akan bantai kalian seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum Iram. Lihat azakumullah. Nantang-nantang, ngancam-ngancam bahwa nanti nabi akan bersama mereka memerangi musyrikin. Diriwayatkan bahwa para sahabat dari kalangan Ansar, setelah mengetahui diutusnya seorang nabi dari kalangan Arab, dan juga mendengar sifat-sifatnya, ciri-cirinya yang disebutkan oleh Bani Israel, yang disebutkan oleh Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, ternyata persis sifat-sifatnya apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang ada di Mekah. Maka mereka berkata, hadza Rasul adalah qala bihi Bani Israel. Ini adalah Rasul yang telah dikatakan oleh Bani Israel, yang telah dikatakan oleh mereka, ma'syarul Yahud di Madinah. Hendaklah kita dahului beriman sebelum mereka. Kata kaum Ansar, hendaklah kita dahului beriman sebelum mereka. Maka mereka beriman. Setelah beriman, ternyata Yahudi yang sebaliknya menentang Nabi tersebut. Karena merasa yakin bahwa yang akan diutus menjadi seorang nabi adalah dari kalangan mereka. Ini alasan saja, karena mereka tahu ciri-ciri nabi, mereka tahu tanda-tandanya, dan sudah dibuktikan sekian kali, sekian riwayat bahwa pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani mengatakan bahwa ini benar-benar calon nabi sebelum jadi nabi. Ketika rombongan datang, rombongan dagang Abu Talib membawa ponakannya, yaitu calon Rasul Nabi Muhammad SAW, masih kecil. Mereka singgah di satu rumah pendeta, dan ditinggalkan anak tersebut di bawah pohon menjaga unta-unta mereka dan perlengkapan mereka. Diundang makan oleh pendeta tadi, sengaja diundang makan. Setelah diundang makan, dilihat satu persatu. Apakah tidak ada yang tersisa di antara kalian? Enggak ada. Tidak mungkin, katanya. Pasti ada tersisa di antara kalian, sahabat kalian atau saudara kalian. Enggak ada, kecuali seorang anak kecil yang kami suruh untuk menjaga. Panggil dia kemari. Ada apa? Panggil dia kemari. Dipanggil, dilihat. Sungguh demi Allah, engkau hendaklah pulang membawa anak ini. Jangan sampai mereka dibunuh oleh Yahudi. Lihat azakumullah. Diperintahkan untuk kembali pulang. Ini akan menjadi orang besar. Dikatakan seperti itu oleh pendeta Nasrani. Dan dia khawatir kalau diketahui oleh Yahudi, Yahudi akan membunuhnya. Karena mereka tidak ridho kalau akan diutus dari selain orang Yahudi. Aku tahu, kata pendeta tadi, sejak kalian berjalan dan awan mengikuti kalian, maka aku mengatakan dalam hatiku, di antara kalian ada orang yang begini-begini. Setelah datang, aku lihat wajah-wajah kalian, tidak ada yang seperti diberitakan dalam kitab Injil. Setelah kalian menyatakan ada seorang anak yang tersisa dan dipanggil, maka ternyata ini orangnya, persis seperti yang digambarkan, disifatkan dalam sifat dalam kitab-kitab kami.
Belum lagi Waraqah bin Naufal yang menyatakan pada Khadijah bahwa itu namus yang datang pada dia seperti yang pernah datang pada Musa, yakni Jibril alaihi salam. Lau kuntu jada'an, sungguh kalau aku masih muda dan kuat. Jada' maksudnya kuat, aku akan membelanya ketika dia diusir oleh kaumnya. Maka Rasulullah SAW terkejut. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Karena beliau terkenal al-amin dan paling dicintai oleh masyarakat Arab ketika itu. Maka Rasulullah SAW terkejut. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Kata pendeta tadi, na'am. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti ini kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Maka setelah masuk Islam kaum Ansar, mereka berdatangan menemui Yahudi. Mu'adz bin Jabal, Bishr ibn al-Barra, ibn Ma'rur, wa Dawud ibn Salamah, dan mengatakan pada Yahudi, ya ma'syaral Yahud, wahai masyarakat Yahudi, ittaqullah wa aslimu, takutlah kalian kepada Allah, masuk Islamlah kalian. Faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian dulu pernah menantang kami, pernah mengancam kami dengan datangnya seorang nabi, Nabi Muhammad SAW, dan ciri-cirinya persis seperti beliau. Berimanlah kalian. Wa nahnu ahlu syirkin, dulu kami musyrikin. Wa tukhbiruna nabi annahu mab'uts wa tasifuna bisifah. Dulu kami musyrikin dan kalian mensifati nabi yang akan datang dengan sifat-sifat. Tasifunahu bisifatihi, kalian sifati dengan sifat-sifat yang persis seperti sifat beliau ini, Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab jadi tahu sifat-sifat nabi yang akan datang, karena Yahudi selalu menantang, nanti akan datang seorang rasul yang begini, yang begini, yang begini. Aslimu, masuk Islamlah kalian. Ittaqullah wa aslimu. Ternyata mereka menjawab, orang-orang Yahudi tadi, di antaranya Salam ibn Mishkam yang menjawab, satu tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Qala ma ja'ana bi syai'in na'rifuh. Dia tidak datang membawa sesuatu yang kami kenal, ini kami tidak mengetahui. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkur lakum, dan dia bukan yang kami sebut-sebut pada kalian. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dia menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka tahu bahwa nabi ini benar-benar nabi yang diberitakan oleh mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan anak mereka sendiri mereka ragu, tapi nabi mereka yakin. Kenapa anak-anak mereka ragu? Mereka ragu, sudah menyebar di kalangan mereka, perselingkuhan, berzinahan dan sebagainya. Tetapi nabi yang diutus mereka yakin dengan sifat-sifat yang detail. Tetapi ketika diajak untuk masuk Islam oleh orang-orang Ansor yang sering diancam, wahai masyarul Yahud, berimanlah, ittaqullah, aslimu. Kalian sering mengancam kami dengan seorang rasul dan kalian sifati ciri-cirinya, dan ini telah datang dan ciri-cirinya persis seperti yang kalian sifatkan. Jawabannya, ma ja'a bi syai'in na'rifuh. Dia tidak datang membawa sesuatu yang kami kenal. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkur lakum, dan tidak pula dia orang yang kami sebut-sebut. Bukan itu yang dimaksud. Tapi siapa yang dimaksud? Sampai hari ini belum ada seorang nabi pun yang mereka anggap sebagai nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Mana? Apakah ada rasul selain Rasulullah SAW setelah itu? Tidak ada. Berarti tidak lain bahwa yang dimaksud oleh mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang Allah ingatkan. Yang Allah ingatkan mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin.
kalian dulu mengancam-ngancam orang-orang kafir dengan datangnya seorang Rasul, tetapi ketika benar-benar datang Rasul yang mereka kenal, ternyata mereka mengingkarinya, mereka kufur kepadanya. Fala'natullah, maka laknat Allah atas mereka. Sudah disebutkan ketika kita membahas Sirah Ibn Hisham, atau lebih tepatnya Tahdzib Sirah Ibn Hisham, bahwasanya pendeta-pendeta mereka saling berbisik, huwa. Dijawab na'am huwa. Apakah dia itu dia? Maksudnya diberitakan dalam Taurat? Nah, iya, memang benar-benar dia. Itu ada yang mendengarnya dan menyampaikan pada kaum muslimin dan diriwayatkan kepada kita. Na'udzubillah minal juhud. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penentangan ba'da ilmin. Dosanya sangat besar dan kemurkaan Allah sangat besar. Maka mereka dijuluki al-maghdub alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.